Great job. Oke guys, selamat datang kembali di Pascal Adam Channel. Kali ini kita akan belajar sedikit fitur-fitur yang ada di Adobe Premiere. Lebih tepatnya sih untuk mengenal lebih dalam. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada panel utama yang ada di Adobe Premiere. Yaitu kalau teman-teman lihat di bagian kiri ini. Di bagian kiri ini ada yang namanya Media Browser. Ini namanya panel Media Browser. Terus yang sebelah kiri ini adalah panel Source Monitor. Yang sebelah kanan adalah panel Program Monitor. Ini panel Timeline namanya. Dan ini panel Project. Project ini semua video yang sudah kita masukkan di timeline dia akan otomatis masuk ke dalam project. Nah, begitu ya. Nah, pertama-tama kita membahas dulu panel Media Browser. Nah, apa sih kegunaan panel Media Browser ini? File-file footage beserta file pendukung seperti desain grafis Illustrator atau Photoshop dan audio umumnya ditempatkan di berbagai drive atau folder. Media Browser membantu kita menemukan file-file itu, file-file footage kita. Seperti layaknya kalau teman-teman pakai Windows kan namanya itu ya Windows Explorer atau file Explorer-nya Windows. Kira-kira seperti itu, tetapi di dalam aplikasi Adobe Premiere. File yang ditemukan bisa langsung diklik, lalu bisa langsung di-drag ke dalam timeline atau diimpor ke dalam panel project. Ya seperti yang teman-teman ketahui, seperti pada praktek kita pertama, memang seharusnya sih pengenalan dulu, tapi tidak apa-apa. Di part yang ketiga ini bisa dilihat bahwa penjelasannya panel Media Browser kegunaannya sama seperti Windows Explorer. Dan footage-footage yang ada di dalamnya bisa langsung ditarik ke dalam timeline. Jadi mudah sekali ya dalam membuat video, kita dimudahkan oleh Media Browser. Selanjutnya kita masuk ke panel Source. Ini panel Source. Nah, panel ini digunakan untuk menampilkan klip atau aset lainnya yang telah diimpor. Ada beberapa keuntungan yang menggunakan panel Source Monitor ini guys. Pertama, kalian bisa mengecek klip sebelum memasukkannya ke dalam timeline. Kedua, teman-teman bisa menyempurnakan klip tersebut seperti memperterang dan mengontrol kontras sebelum dimasukkan ke dalam timeline. Jadi contohnya seperti ini. Ini video yang ada di Media Browser tadi saya tarik ke panel Source. Nah, di dalam panel Source ini, teman-teman, kita bisa edit-edit videonya sebelum dimasukkan ke dalam panel timeline. Nah, tapi itu nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Tapi ini saya kasih tahu fungsinya dulu. Ini buat ngedit bisa, ini sebelum masuk timeline bisa diedit di sini dulu di panel Source. Itu kegunaan panel Source Monitor ya. Selanjutnya ada panel Timeline. Ini timeline kita ya, saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu lah namanya timeline ya. Panel timeline digunakan untuk menyusun klip dan aset footage ya, secara berurutan sehingga menghasilkan video utuh yang siap dinikmati. Secara default panel ini dalam kondisi aktif. Selanjutnya kita masuk ke panel Program Monitor ini. Panel Program Monitor. Panel ini digunakan untuk menampilkan video yang telah disusun di dalam timeline. Jadi apa yang ditampilkan di dalam panel ini adalah apa yang sudah disusun di dalam timeline. Sangat mudah bukan? Dia akan menampilkan secara berurutan video-video yang kita sudah susun di dalam timeline. Kira-kira simple ya? Kira-kira seperti itu penjelasannya. Simple aja ya. Lalu kita masuk ke panel Project. Nah, panel ini digunakan untuk mendata dan mengumpulkan klip dan aset yang akan digunakan dalam proyek pembuatan video. Panel ini dapat diaktifkan dengan mengklik menu Windows, lalu klik Project. Mana Project? Ini dia. Nah, ini sudah ya. Ini sudah nyala artinya. Dan sebaiknya panel ini diaktifkan secara terus-menerus. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa apa yang ada di dalam project yang kita gunakan, aset-aset yang dalam project yang kita masukkan dalam sini, timeline, itu secara otomatis akan masuk ke dalam panel project guys, gitu. Nah, Media Browser ini untuk cari footage-nya. Waktu footage dimasukkan ke dalam timeline, maka secara otomatis video yang ada dalam timeline ini masuk ke dalam
panel project. Kira-kira seperti itu. Nah, kita belajar tentang yang ini. Ini namanya fokus indikator ya guys. Yang ini. Nah, ini yang menunjukkan detik atau menit di timeline. Ini namanya fokus indikator. Garis berwarna biru ini yang akan mengelilingi panel yang sedang aktif. Dengan adanya fokus indikator, maka kita bisa mengetahui panel mana yang saat itu sedang aktif sehingga proses pengeditan menjadi lebih cepat dan mudah. Ini. Nah, kalau ini sih semua juga sudah tahu ya, tapi saya kasih jelas secara detail supaya ngerti secara pelan-pelan. Nah, itu dia guys, sedikit pengenalan tentang fungsi-fungsi yang ada di panel utama di Adobe Premiere. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Nanti selanjutnya kita akan masih mengenal Adobe Premiere, yaitu bagaimana kita memilih workspace. Workspace itu seperti bentuknya. Kalau ini kan standarnya waktu setelah install dia seperti ini standarnya. Apakah ini projectnya full di sebelah kiri, lalu di tengah sini ada program source, ada panel source, atau di sini ada panel monitor, atau bagaimana bentuknya nanti itu kita bisa pilih. Nah, dan juga kita akan membahas tentang membuat project baru, tentang render, panel project, dan lain-lain. So, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!